Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom, Shalom. Percaya ada lawatan Tuhan, amin. Percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, amin. Mari satu hati berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik dan kebaikan-Mu menyertai setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Kau sertai, yang sudah Kau berkati, yang melimpah akan anugerah-Mu. Hari ini kami datang Tuhan untuk menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami, menaikkan rasa kasih dan cinta kami kepadamu Tuhan. Sebab terlalu baik Tuhan bagi kami. Engkau yang selalu menolong kami, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami percaya selalu ada jawaban di dalam-Mu. Ini kami percaya Engkaulah sumber pertolongan, kehidupan, dan sumber mujizat kami. Kami menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari dengan iman, dengan penuh kasih, percayai Dia, katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya Yesus, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa
Engkau baik, Yesus. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sesungguhnya Engkau selalu ada bagi setiap kami, Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang kami andalkan, Tuhan. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan setia. Tuhan mengasihi setiap kami. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama bangkit berdiri, andalkan Yesus Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau ajaib atas kami Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh kami percaya Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai
kiri katakan Yesus ajaib. Keajaibannya menyertai setiap engkau. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Haleluya. Oh kau dahsyat, kau megah. Anak-anakku yang datang hari ini akan merasakan keajaiban dan kemegahan-Mu. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on church, let's sing out together for Jesus. Hallelujah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama memuji Dia, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkaulah Raja yang mulia atas setiap kami. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Mari bertepuk tangan. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau ingat kebaikan Tuhan atas hidupmu. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau percayai ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagimu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil Dia Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Yang percaya Dia ajaib katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Sungguh kami percaya Tuhan, keajaiban Tuhan ada bagi setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan kami yang ajaib selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami, selalu memberikan pertolongan dalam hidup kami, dan selalu ada bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat
setia menopangku, seru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku
kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas hidup yang indah ini. Kami percaya kami beroleh hidup hanya lewat satu nama, Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, sebentar kami belajar sedikit dari firman-Mu. Kami percaya kami butuh selalu firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami satu persatu, singkapkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Sore sini ya. Masih sore ini. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Ya. Malam ini kita belajar dari firman Tuhan di Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 tentang keluarga Betania yang dikasihi Yesus. Ya, kebetulan gereja di tempat ini adalah gereja MCC Successful Bethany Family. Kita tidak baca semuanya, saya rasa banyak dari kita yang sudah tahu bahwa tentang kisah tentang Lazarus. Mari kita mulai. Betania adalah satu lokasi, satu kota yang terletak di dekat Yerusalem di Yudea. Saat itu di situ ada keluarga yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana salah satu anggota keluarganya yaitu Lazarus sedang sakit. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Terus, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu. 5. Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai situ dulu. Ada keluarga yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu keluarga Lazarus dan saudaranya Marta dan Maria. Saat itu Lazarus sedang sakit. Sebagai keluarga yang dekat dengan Tuhan, apalagi keluarga yang sangat dikasihi Tuhan, pertolongan pertama mungkin kalau sekarang di HP-nya nomor yang paling utama yang diminta adalah Yesus. Waktu Lazarus sakit, keluarganya langsung ngirim kabar kepada Yesus. Ketika itu Yesus masih berada di seberang Sungai Yordan, karena kejadian sebelumnya Yesus mau dilempari batu sama orang-orang di Yerusalem karena dianggap menjelekkan nama Allah bangsa Israel. Jadi waktu Lazarus sakit, Yesus sedang berada di luar Yerusalem, berada di seberang Sungai Yordan, dan Betania itu dekat dengan Yerusalem. Orang-orang keluarga dari Betania itu
kirim kabar ke Yesus, cari pertolongan supaya Yesus datang, mendoakan, memulihkan Lazarus yang sedang sakit. Tapi apa jawab Yesus? Dikatakan di situ Yesus sengaja Yesus sengaja menunda 2 hari lagi, tidak langsung datang. Sebetulnya kalau sebagai teman terdekat ataupun keluarga terdekat, keluarga yang dikasih, kalau dapat berita itu kan segera. Apalagi kita merasa dekat dengan Tuhan Yesus, pertolongan itu harus segera datang. Tapi Yesus malah menunda 2 hari. Bahkan Yesus mengatakan di ayat 4 tadi, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Seolah-olah sakit penyakitnya si Lazarus itu digampangkan oleh Yesus, sengaja menunda 2 hari. Bahkan ketika Lazarus sudah meninggal, Yesus cuma bilang Lazarus cuma tidur. Mungkin dari kita juga sering menghadapi masalah yang seperti ini, di mana kita butuh pertolongan pertama. Kondisi kita sudah kejepit. Sampai ada lagu, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Jadi depan buntu, tidak ada jalan, belakang sudah dikejar dengan waktu, kepepet. Mungkin keadaan mereka juga seperti ini. Bahkan dikatakan sudah terlambat, sehingga Lazarusnya meninggal. Malah dikatakan di ayat selanjutnya, waktu Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah terlambat. Pertolongan Tuhan itu seakan-akan terlambat, sudah tidak ada harapan lagi. Kita bisa bayangkan kalau binatang mati dalam 1 hari, bau busuknya sudah keluar, bau busuk sudah rusak, perutnya sudah keluar, segala cacing-cacing sudah keluar. Ini pun sudah meninggal 4 hari. Jadi Lazarus kelihatannya sudah tidak tertolong lagi. Di ayat 21, Marta mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaranya ini menyesali, Marta ini menyesali, kenapa Tuhan kok terlambat? Dia bilang, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bahkan selain Marta, Maria juga mengatakan demikian di ayat 32. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, bersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan memang kita sebagai manusia suka berandai-andai. Sekiranya, kalau sesuatu sudah terjadi, pasti berandai-andai. Apapun yang kita hadapi, kita mesti ngomong gini, waduh, bahasa Inggrisnya itu coba aku udah pergi, mungkin aku udah mengalami kecelakaan, coba aku udah
begini, aku tidak mengalami begini. Seandainya aku tidak menikah dengan kamu, aku tidak akan mengalami kehidupan seperti ini. Seandainya. Jangan pernah menyesali yang sudah berlalu. Kita masih punya masa depan penuh pengharapan bersama. Saya katakan, manusia suka berandai-andai untuk masa lalu, tapi kita jangan. Kita bisa melihat saudara atau keluarga yang sangat dikasih Tuhan masih bisa mengalami sakit. Sakit itu bisa macam-macam, bisa sakit secara fisik, bisa sakit secara ekonomi, bisa sakit secara hubungan sosial atau keluarga atau dengan orang lain, atau menghadapi masalah yang lain. Tapi sekali lagi, apa yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita alami, itu bukan cobaan itu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mencoba kita. Selalu masukkan dalam hati kita bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita, dan Tuhan tidak ingin mencobai kita. Apapun yang kita alami, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Kristus. Selamanya Kristus mengasihi kita, dan tidak pernah kasih Kristus itu putus nyambung. Manusia mungkin bisa putus nyambung cinta atau mengasihi orang lain, tapi kasih Kristus tidak pernah putus nyambung. Kejadian seperti tadi, Yesus sengaja mengundur 2 hari. Itu mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Penundaan pertolongan Tuhan adalah sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Tuhan mau mengundurkan pertolongannya terhadap kita, itu pasti punya maksud tertentu, maksud secara individu kita, mungkin maksud yang lebih gede lagi. Tapi percayalah, di samping kedaulatan Tuhan untuk menunda, tapi tetap ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Kedaulatan Tuhan selalu diiringi dengan kasih Tuhan. Tidak ada kedaulatan Tuhan yang suka-sukanya Tuhan supaya kita terjatuh. Kedaulatan Tuhan itu berarti kita sebagai manusia tidak bisa merubah ketetapan Tuhan. Tuhan mau gini, kita ikuti saja, karena pasti yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, di dalam kedaulatan Tuhan kita mungkin merasa dibiarkan mengalami pergumulan. Mungkin kalau kita seperti kita punya anak itu mau berjalan. Anak kecil itu kan biasanya pertama kan masih belum bisa berjalan, kan digendong. Pada saatnya anak itu belajar berjalan, apakah kita selalu aduh jangan jalan, kamu jatuh, gendong terus. Akibatnya anak itu tidak akan bisa jalan. Kita sebagai orang tua yang normal, saat anak itu belajar berjalan, kita pasti akan membiarkan anak itu berusaha untuk belajar berjalan, biarpun anak itu jatuh. Tapi kita tidak mungkin, aduh jatuh sekali terus digendong lagi. Selama-lamanya anak itu tidak bisa berjalan. Tapi di samping kita membiarkan anak itu belajar berjalan dan terjatuh, di samping itu kita tetap pasti mengasihi anak itu, dilindungi dari segala kecelakaan yang bisa terjadi akibat belajar berjalan itu. Jadi di dalam kedaulatan Tuhan, kita mungkin dibiarkan mengalami pergumulan. Yang satu hal yang harus kita selalu ingat, kita
kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan menghadapi masalah demi masalah. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Biarpun kondisi kita mungkin, wah ini aku sudah habis. Tuhan punya kuasa membangkitkan yang mati. Amin. Terus setelah itu Yesus sampai di kubur Lazarus. Apa yang terjadi? Ayo kita baca Yohanes 11 ayat 35 sampai 44. Ini perlu kita baca. Nanti di rumah baca mulai ayat 1 sampai 4 ya. Ayat 35. Maka menangislah Yesus ikut merasakan kesedihan keluarga yang ditinggalkan masalah. Dia ikut menangis, merasakan. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Suara negatif mesti keluar. Yesusmu yang bisa memelekkan mata orang buta, maksud dia tidak bisa bertindak sebelum orang itu mati. Suara-suara itu pasti kita dengar di saat kita mengalami masalah. Maka masjidlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Berusaha untuk menjelaskan kepada Yesus. Jawab Yesus. Sama-sama, ayo 1, 2, 3. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Di sini siapa orang yang percaya? Di sini siapa orang yang percaya? Katakan, aku orang percaya. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan dikatakan dalam hidupku. Ngomong sebelah. Kamu orang percaya. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan di setiap hidupmu. Amin. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kedua, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Maka orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain ini dan biarkan ia. Kira-kira kalau mayat itu sudah 4 hari, kan pasti sudah busuk. Kira-kira Lazarus keluar itu dalam bentuk apa?
43. Ayat 43 dikatakan, Lazarus marilah keluar. Kira-kira mayat kalau dipanggil bisa dengar suara orang enggak? Sebagai mayat, Lazarus sudah mati 4 hari. Sebagai mayat dipanggil orang, dengar enggak mayat itu? Dengar. Iya. Mestinya Lazarus itu kan dibangkitkan dulu, kemudian hidup, terus dipanggil, terus baru berjalan keluar. Ya Pak ya? Ini jadi pertanyaan. Kapan Lazarus itu dibangkitkan? Kok bisa dengar suara Yesus panggil? Kira-kira kapan? Yo, jawab Pak. Jawab. Kira-kira kapan? Ya? Ayo yang keras jawab Pak. Saat Yesus manggil, dia tahu-tahu bangkit. Ya. Atau bangkit dulu, terus baru dengar suara Yesus. Ini yang penting. Kehadiran Tuhan di mulut doa itu menyebabkan Lazarus bangkit. Kehadiran Tuhan yang menyebabkan Lazarus yang mati itu bangkit. Kemudian baru dipanggil sama Yesus. Sekarang saya mau tanya, Yesus yang sama, roh yang ada dalam Yesus itu sekarang ada di mana? Alamat Yesus ada di mana? Kalau Yesus memang, kalau kita menyebut Yesus itu lebih ke arah Yesus sebagai manusia. Tapi sekarang secara roh kita menyebutnya Kristus. Sekarang pertanyaan, Kristus yaitu roh Yesus itu ada di mana? Di sini. Yakin kau di mana? Gereja, di sono, di Yerusalem, atau di sini? Kristus ada di sini. Kristus ada dalam kita. Kristus ada dalam. Ngomong gitu. Kristus ada dalamnya. Dihorok-horok ya, supaya lebih semangat. Ngomong sebelah. Kristus ada dalamnya. Kalau enggak perlu dihorok-horok, enggak terus ya. Ayo, goyang-goyang. Kristus ada dalamnya. Apa bedanya Kristus ada dalam kita dengan kita? Roh yang ada dalam Yesus yang mengakibatkan kebangkitan Lazarus, roh yang sama itu sekarang ada dalam kita. Jadi dalam kita ada hadirat Tuhan, ada kuasa kebangkitan. Apapun yang mungkin dari kita itu mati, tanda petik mati, nggak tahu hubungan kita, nggak tahu apapun, itu dapat dibangkitkan oleh roh yang sama yang ada dalam kita. Amin. Kehadiran Tuhan mengakibatkan kehidupan, kebangkitan. Sekali lagi, sakit penyakit atau masalah yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Lewat segala kelemahan kita, lewat segala sakit kita, lewat segala masalah kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Tadi dikatakan, siapa yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah.
siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan dari hari ke hari? Amin. Percaya di sini ada Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, yang harus kita ketahui bahwa kematian itu bukan desain Tuhan atas manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup, dan kematian itu hanyalah akibat dosa. Kristus yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita, itu menyebabkan kita bisa menghadapi segala masalah dalam hidup. Biarpun masalah itu membuat kita seolah-olah berdosa. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang sama-sama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi Allah punya rencana. Kita yang dikasihi masuk di dalam rancangan Tuhan, dan kita yang dikasihi ikut dalam program rancangan Tuhan. Kejadian yang tadi terjadi, kenapa ada penundaan? Tadi Yesus sudah mengatakan bahwa penundaan itu Dia bersyukur bahwa aku tahu, ayat 42 dikatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, ini ada alasannya, tetapi oleh ayat 42, Yohanes 11 ayat 42, sekali lagi saya dikatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini kata-kata Yesus pada Bapa. Tapi oleh karena orang banyak, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, yaitu Yesus, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi masalah yang terjadi pasti dalam skala besar, Tuhan itu mau masalah itu berdampak bagi orang lain, sehingga orang banyak itu bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam kita. Mereka menjadi percaya. Amin. Satu perkara yang harus selalu kita masukkan dalam hati, kita ada dalam rencana Tuhan, dan rancangan Tuhan tidak ada yang buruk. Sekali-kali tidak pernah Dia merancangkan yang buruk. Dia selalu punya rancangan yang terbaik bagi kita dan bagi orang di sekitar kita. Apalagi sekarang Kristus alamatnya ada di sini, Immanuel. Kristus, iman sejati itu sudah ada di dalam. Jadi iman itu bukan keluar dari kekuatan kita, tapi karena Kristus sudah ada dalam kita. Kristus yang adalah sang iman sejati itu sudah di dalam kita. Jadi kita memiliki iman, yaitu percaya akan rancangan Tuhan. Pasti terjadi lewat kehidupan kita. Sekali lagi, aku juga ada di dalam Kristus, sehingga kita bisa menerima hidup dan bisa melihat. Kita mungkin secara jasmani, mungkin suatu saat kita
akan di tanah, tapi secara roh kita akan hidup selama-lamanya. Beda dengan orang di luar sana. Oleh karena itu, tetaplah percaya. Tetaplah percaya dengan rancangan Tuhan. Saya mau mengundang istri saya. Dia mau menceritakan kehidupannya dia. Sama depan mungkin ya masih iri ya. Padahal ini sudah 6 sweet, lebih dari sweet ya. Sudah loro. Kemarin kami jalan luar negeri, saya tanya kepada orang yang jual baju, kira-kira dia umur berapa? Oh, 45. Haleluya. Begitu dibilang umurnya sudah sweet, langsung kaget. Loh, kalau gitu aku tak ke Indonesia saja supaya awet muda katanya. Amin. Silakan. Amin. Shalom. Shalom saudaraku. 2024 akan berakhir. Kita akan masuk 2025 dengan satu bulan. Di bulan ber ini saya berulang tahun dengan Pak Budi. Saya ulang tahun besok Selasa. Suami saya hari Kamis. Kami berdua mengucap syukur menikmati tahun demi tahun karena Yesus ada di kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga Kau setia selalu di dalam Tuhan dan Kau akan merasakan kemenangan, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. 2024 ada banyak prediksi yang buruk, ada banyak kabar yang buruk, tapi kabar yang baik selalu. Amin. Seperti malam hari ini firman Tuhan katakan dalam hidup setiap kita, hiduplah karena percaya. Jikalau engkau percaya, Yohanes 11 ayat 40 katakan, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Satu waktu saya dikasih ayat ini dalam hidup saya. Saya bikin tulisan besar di rumah saya. Saya bikin itu karena waktu pelayanan di masa kecil 10 kali 20 dan anak saya 2 harus ulangan, harus ada ujian. Jadi kalau ada rapat di rumah, anak-anak bekerja, saya harus seret meja, seret kursi, dan lain sebagainya. Tetapi satu waktu mereka rapat di rumah saya, Tuhan kasih saya apa?
Saudaraku, waktu rumah itu dimasukkan di koran, saya tengok, saya seperti tadi dikatakan, beriman, menyerahkan kepada Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Kalau itu menjadi kebutuhan, Tuhan akan sempurnakan. Benar saudara, satu pun orang dimasukkan di koran ini, Tuhan itu sanggup mengatakan apa-apa. Di tahun itu, apa yang saya bicarakan kepada pemilik rumah, ternyata Tuhan itu memberikan berkat. Tuhan memberikan berkat. Sehingga saya bertanya kepada ibu, saya ada uang segini, boleh enggak? Saudara tahu, bahwa kunci saya itu punya keinginan rumah sebelah itu, kalau kita miliki di rumah itu depan itu ada pohon mangga besar yang enggak enak gitu loh saudara. Wah, ini harus ditebang dan sebagainya. Waktu kunci itu diberikan kepada saya, pohon itu tak tebang saudara, tak bersihin semua. Saudara tahu, rumah itu menjadi milik kami. 10 kali 20 masuk kami. Kami itu begitu ramah sekali. Sampai hari ini rumah itu menjadi kalau kami rapat di rumah, semuanya balik kepada Tuhan. Saudara tahu, waktu kami memiliki rumah itu, Tuhan, bagaimana memakai rumah itu? Saya nggak tahu duit. Tapi segini aja nggak apa-apa. Sedikit. Tuhan nggak apa-apa. Tuhan punya kehendak, Tuhan sanggup memenuhi semua. Tiba-tiba berkat itu ada. Berkat itu dikirim sama kita. Terus dikirim sama kita. Sehingga kami bisa bangun rumah itu. Saudara, rumah itu bisa kami jebol, bisa kami nikmati. Kembali kalau ada rapat gereja, kalau kami ada seperti family apa, kami bisa berkumpul bersama-sama. Dan tulisan itu sekali lagi, saya masih ingat Yohanes 11 ayat 40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, masih ada lanjutannya. Kemarin pandemi, tiba-tiba banyak rakyat di rumah saya. Di nomor yang 31, rumah yang lama. Anak saya bilang, Ma, ini mama harus pergi. Anak saya bilang, mereka sudah besar, mereka sudah menikah, mereka sudah punya rumah sendiri-sendiri. Saya cuma ingin berdua dengan suami. Anak saya bilang, rumahnya harus dipegang. Wah, ya, pandemi, teman-teman saya bilang, banyak orang di PHK, banyak orang tidak ada pekerjaan. Kenapa kalian mesti bangun rumah? Saudara tahu, di kampung saya itu ada 10 rumah dibangun karena ada banyak rakyat. Akhirnya suami dan anak semua pintar membangun rumah itu. Nomor yang 29 kami beli kemudian juga disambung saudara. Dan hari ini rumah itu sudah selesai. Tuhan sanggup memenuhi semua. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Hari ini apapun kebutuhan di gereja ini, kebutuhan kita masing-masing, memasuki tahun yang baru. Sekali lagi Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian. Kita hidup karena percaya. Dia yang berjanji itu setia. Yesus itu pengharapan kita. Dia ada selalu di dalam kita. Kita tidak boleh menyerah di dalam setiap kesesakan kita. Seluruh hidup kita ada di dalam genggaman. Amin saudaraku. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masukkan di dalam hidupmu. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
Yesus itu enak Pol. Ada banyak orang bertanya kepada saya, gimana enak Pol? Kamu enak Pol, aku gak enak. Ya saudara gak enak. Biarlah kita selalu berkata positif. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau manusia berjanji bisa berubah. Hari ini dia berkata A, besok bisa berkata B. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia sanggup menggenapi. Amin saudaraku. Saya bersaksi bukan dengan kesombongan. Saya bersaksi karena Tuhan yang saya percaya itu, dia hidup. Tidak ada kematian dalam hidup kita. Apa yang hari ini rasanya mati, hubungan, keuangan, pertengkaran. Saya punya teman, suaminya yang baik sekali. Dia nggak bisa kasih anak-anaknya, nggak bisa kasih istrinya. Dia sekarang lagi ada masalah besar. Tapi istrinya bilang, aku punya Tuhan yang besar. Dia begitu tenang. Padahal kalau kita melihat masalahnya besar, tapi dia bilang, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya keluargaku akan dipulihkan. Saudaraku, setiap kita punya masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah. Dan hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tuhan gak bisa dicobai dan mencobai. Semua masalah kadang terjadi karena kita punya kemauan sendiri, keinginan sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, bila kita selalu percaya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, dan Dia, Tuhan kita yang besar, Dia akan sanggup menyelesaikan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudaraku, sebentar lagi kita akan meninggalkan ruangan ini. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia ada di dalam hidup kita. In Christ, Tuhan di dalam kita. Dan kita mau selalu di dalam Dia. Nurut, manut, percaya. Tahun boleh berganti, apapun boleh ada di dalam hidup kita. Tapi satu hal, masukkan di dalam hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar. Dia selalu dan selalu tidak pernah tinggalkan. Di dalam setiap aspek kehidupan masalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Kau yang datang hari ini suami istri, kau yang datang dengan keluarga, ayo digandeng, dirangkul istrimu. Haleluya. Yalah. Tuhan mengasihi keluarga-keluarga. Tuhan mengasihi keluarga-keluarga. Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga-keluarga. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi setiap kita. Tidak ada satupun Tuhan membedakan kita. Kalau Tuhan mengasihi keluarga saya, Tuhan juga mengasihi keluarga-keluarga saudara. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini sakit, engkau disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini butuh pekerjaan, Tuhan sanggup membuka jalan. Engkau yang hari ini merasa kekurangan, Tuhan sanggup melebihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari ini butuh pekerjaan, Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup menyediakan pekerjaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau yang merasa sendirian, engkau yang merasa ditinggalkan, hari ini Tuhan
di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau hari ini merasakan hadiratnya, merasakan kemurahan demi kemurahan. Tahun akan berganti, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Yolo, 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 yolo. Yolo, 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 yolo. Mari kita berdoa untuk gereja di tempat ini. Tuhan, kami bersepakat, kami bersatu hati berdoa. Ada banyak jiwa haus akan Engkau Tuhan. Ada banyak Tuhan berita Injil keselamatanmu diberitakan Tuhan. Biarlah lewat gereja MCC di tempat ini Tuhan. Ada banyak bangku-bangku yang kosong akan terisi. Ada banyak jiwa-jiwa baru datang di kursi-kursi yang kosong. Tuhan, kami percaya lewat setiap kami Tuhan, mulut kami Tuhan bersaksi, hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Sehingga namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan lewat gereja MCC di tempat ini. Memberkati Tuhan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Ibu Leo, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perlengkapi dengan kekuatan, dengan hikmat marifat, dengan kesehatan yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati anak, mantu, cucu, keluarga besarnya. Kami sangat mengasihi beliau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami satu hati berdoa malam hari ini untuk setiap rumah tangga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada anggur yang manis Tuhan. Tahun akan berakhir Tuhan, tapi anggur yang manis itu tidak akan pernah habis dalam setiap rumah tangga kami. Semakin hari semakin manis Tuhan, semakin hari semakin indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tahun boleh berganti Tuhan, tapi Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan setiap anak muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengenapi setiap dari janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saat yang baik untuk menabur di rumah Tuhan. Satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Ada terobosan, ada masa depan yang indah bersama Tuhan. Saat yang baik Tuhan, kami akan menabur di tempat ini karena Tuhan sudah sangat baik bagi kami, sudah memberkati kami. Kami beri dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberi, sambil kita saksikan MCC News.
nama Tuhan. Berapa banyak diberkati dengan ibadah ini? Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada 3 kali ibadah. Pastikan datang, ajak semuanya. Kita penuhi tempat ini, kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Mari kita akhiri dengan penuh ucapan syukur. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena buat Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi. Kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Budi yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuh. Ladang pertanian, berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia, berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Aku